Maka ketika dia katanya kata doa, kata doa nim di dalam tamurno ilmu, agar supaya katanya terpelihara di dalam belajar dia. Menyajahat niat katanya, maka terhadap katanya ancam daripada niat kitanya tamurno ilmu, maka pasalnya yaitu kebinasaan ilmu kitanya jid kebinasa gara-gara perlu perkara yang akan dibahas lagi menurut kan neputrang mak kitanya yang dengan ulama akhirat dan yang dengan ulama yang jahat, yaitu disebut dengan ulama dunia. Tentang hadis Nabi, ayat Al-Quran, asal para sahabat, perkataan daripada ulama, kan? Nyejai kali menjelaskan, dan ini juga akan kupas betul tentang patiban bedali antara ulama akhirat dan ulama dunia. Tiban beda dua. Maka ketika kita kata orang beda itu, kita untuk tamurno ilmu, dilarang yaitu tamurno kepada ulama atau para ulama, ulama dunia. Maka ini tentang tak benarkan niat kitanya bakau dari yang boleh tamu boleh. Jadi ulama dunia yaitu menurut pegawai Al-Ghazali dari Allah Taala, kan? Yaitu ulama yang jahat niatnya, yang maksud dengan gumrono ilmu dengan ilmu yang nabagonya yaitu untuk mencari kemegahan ilmu dunia. Dengan ilmunya digonya minta yaitu kesedap-sedap ilmu dunia. Niat gonya adalah untuk memperdapatkan dunia semata, hanya tinggal ke akhirat. Jadi dengan ilmu gonya nyo yang tinggal untuk dunia, tahu tak? Nyo gak murno ilmu, mangan ubina ulu tunduk urunya nung. Nyo tak boleh dia kan tinggal ubina ulu mandung bimpati putra yang belah hidupnya. Yang jut ambisi gonya ketika murno ilmu makan ancam. Jam artinya hanya manfaat yang menang legenda tadi dengan tamrono ilmu. Bahkan bahaya lain terhadap kitanya ilmu yang nak kitanya hanya manfaatkan justru mendekatkan diri kitanya kepada Allah, bahkan jauh jauh kitanya dengan Allah Taala, maka ilmunya hanya manfaat terhadap kitanya. Yang tahu? Yaitu untuk bersedap-sedap ini dalam dunia. Dan selanjutnya yaitu untuk mendapat kemegahan ini dalam dunia. Dan selanjutnya yaitu untuk meninggikan martabat, untuk meninggikan martabat pada orang ahli dunia, untuk mencari kemegahan. Dengan karena ilmu urung ipati yang dapat dia. Dengan karena ilmu urung yang tuan akai dengan ditunduk terhadap dia. Nyanyian maka celakalah katanya sebagai penuntut ilmu. Maka adalah maksudnya yang demikian itu sejahat-jahat maksiat yang membawa kepada siksa pada hari kiamat. Menyemenang tadi yang ditanya pertama untuk sedap-sedap mencari kesenangan dalam dunia, antara
untuk meninggikan martabat pada ulun ahli dunia, ulun yang dalam dunianya, mengadi segala pejabat makhluk mio royo, alenya kita mengadi pemuliaan ulun tu yang kai, dan minta penatun untuk terputalah ulun lain, nyo hana jod ni kita yang demikian, justru kita akan mendapat siksa pada hari kiamat. Adalah hadis Rasulullah SAW, jangan kamu belajar ilmu itu karena bermegah-megah kamu dengan dia akan ulama, dan karena berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang kurang akalnya. Ini berkata Rasulullah, dia katanya baik dan berno ilmunya untuk tak bermegah-megah dalam dunia. Dengan sebab ulama katanya, dengan sebab karena kekuatan ilmu yang nampak katanya tak manfaatkan untuk tak minta kemegahan, mangat megah katanya. Watai kamu megah, udah kata segan itu katanya, kai pati puyan dia megah. Nah, nyanyi tak pasang ni, nyanyi yang tak pakai lagi dia semata-mata kenan, maka dosalah katanya. Menjadi mata-mata lagi tanya tanya kenal yang guna tu celaka gitu nak ini. Alanya untuk berbantah-bantah dengan ulung yang kurang ilmu sedang komunitas yang kita yang murid yang ulung yang menampung ilmu dia untuk tak kape argumen ulung lain, untuk tak pupet ulung yang menampung ilmu watai kau yang ada duduk boleh dan duduk kadang dia nyami menan tadi ada kita yang hendak binasa sih ini. Dan karena kamu memalingkan memalingkan dengan dia akan segala muka manusia kepada kamu untuk tunduk, ubina ulun tunduk kepadanya. Artinya kasih, yakni supaya kasih manusia itu akan kamu. Awak kaitan tunduk kepadanya, kami cari itu sebenarnya kasih sayang ulun lain terhadap dia. Dengan sebab karena ilmu yang ulun sayang kepadanya, apa yang berbagai kepadanya. Menyanyian niat tu katanya, menyanyian niat yang tak pakai dia katanya, juga ada. Mungkin perlu dunia lah, kita pegang bingung. Yang menang, tanya dia katanya salah. Maka barang siapa berbuat yang demikian itu, maka yaitu siksa di dalam api neraka. Rasulullah berkata menyemenan tadi dia katanya dalam tamu untuk ilmu, dalam tamu ilmu, maka tinggal kelak Allah kira katanya akan disiksa di dalam api neraka. Berat ancaman terhadap katanya yang memang niat itu dalam tamu ilmunya mululu, mululu bahasa aja semata mululu dunia, semata-mata karena dunia. Hanya berling ke akhirat untuk tak memanfaatkan ilmu yang ditanya untuk mencari keuntungan dunia. Yang hanya manfaat sama sekali terhadap ditanya yang karena ilmu. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda bahwa sungguhnya yang sangat siksa pada hari kiamat itu yaitu orang alim yang tiada memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Oleh Rasulullah, hingga orang akhirat, urun yang sangat disiksa oleh Allah Ta'ala, yang sangat tersiksa urunnya pada orang akhirat yaitu ulun alim yang tiada memberi manfaat dengan ilmunya. Ilmu yang nampaknya hanya bisa mendekatkan diri kepada Allah.
ilmu yang nabagonya yang ju'uh dengan Allah Ta'ala. Nyan tinggal akhirat terhadap ulun yang tersiksa. Sangat rayu siksa Allah Ta'ala dengan sebab na ilmu tapi hana manfaat. Makna hana manfaat tu hana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bersih dengan na ilmunya ju'uh dengan Allah Ta'ala. Kan? Dimanfaat ilmu untuk kuliah dengan untuk tak pindah jahil yang nama ilmu. Kan? Dia kan justru mutamah maksud. Mutamah maksud. Iaitu kerana katanya cinta terhadap dunia. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertambah ilmunya, padahal tiada bertambah hidayahnya, itu niscaya tiadalah bertambah ia daripada Allah Ta'ala, melainkan jauh daripada rahmat Allah. Teman-teman yang ilmu yang utama, tetapi dengan Allah Ta'ala ju'uh, hana berupa hidayah daripada Allah Ta'ala, maka tiadalah bertambah ia, artinya jauh daripada rahmat Allah. Jadi ju'uh daripada rahmat Allah terhadap kitanya, dengan sebab mutamah ilmu kitanya kan justru mutamah tu kepada Allah, tetapi ju'uh waktu ju'uh dengan Allah Ta'ala, maka hana manfaat sama sekali ilmu yang ada. Jadi semakin mutamah ilmu kita semakin taat kepada Allah, semakin takin puput kan? Segala yang diperintahkan di dalam ilmu supaya yang ada tersebut kita amalkan, kan? Dan justru katanya ketika mutamah ilmu berada yang badan ini kita semakin jahat, maka tak perbaikilah daripada rojo, sehingga katanya wajahkan di ilmu oleh Allah Ta'ala bermanfaat kepada kita inolam dunia, dan bermanfaat juga ketika kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang beribadat. Kebanyakan orang beribadat, berbuat ibadat itu jahil, dan adalah kebanyakan ulama itu fasik. Ini adalah juga oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kawakan kami ingatkan, buka juga, bagi masa letak ulun yang berbuat ibadat karena jahilnya berbuat ibadat, jahil artinya pun tanpa ilmu, berkubur dalam tetapi ilmu hana ilmu itu dia turahnya ulun semayang kami jumur kan, semayang kami jumur, tetapi ada daun dia kan ngelur semayang. Jauh dah orang kata sujud dia hitung kan pakai baju odong pakai. Jadi kita mencari dia waktu itu orang adanya antara kita dulu namanya kalau lah beda kan, tetapi ilmunya makin bandelnya. Aduh, gua juga tapi biar benar ilmu, biar sampai itu mana gara-gara hal dietnya. Ada orang bubur lemai, orang bubur jadi. Yang kalau bubur juga lah ilmu yang benar. Yang beda bubur terus menurut, tetapi kita tinggal kali katanya yaitu benar ilmu. Pakiban orang katanya orang agam, dalam sembahyang. Orang urin dalam kumayang bagi pada orang ilmu yang minhan hansa ibadah ini itu mudah, orang agama mudah antara pusat dan itu enggak dari upaya dari ilmu itu hati kan
Bukan ratusan, upah yang itu, upah itu dikui, mantap kok 2 bulan. Yang dari, tulis, ya yang itu konan, itu lebih. Yang je, mana halu, enggak, halu kita semua, YouTube juga ya udah agama, YouTube juga banyak antara pusat dengan turun, enggak, rung. Hãy nhớ cả những cơn điều cho họ ra yang baik ya, karena kan kita dan semua ya media hal itu atau hal penting baca raya kan ada dia jumpa atau dia raya oke hal nanti orang kita minta waktunya tu bang di orang tu waktu lebih nyebutnya menafik di dalam lempeng kenapa dia mengkotong jeraya betul anak berjerayu jerayu dia juga nanti aku kira semua yang ada kedua dia ini cuma lihat dulu nama lebarnya dia rumahnya jadi rumahnya kan rengang lebih alih ya kalau dia alih jemu ada juga mbak pinang dekat, juga, tempe, rendang, apa itu? Kita itu yang ini untuk meriam, urut lagi itu mata bawah dia, kan? Jadi ini buat itu, dia mata bawah juga. Yang di urut lagi jangan masalah, ada itu meriam, ada itu dia terbuka orang. Dia orang itu berpengaruh, merayu, anak buku. Memang mereka dua ilmu itu rumah, kan? Sekarang dulu, nyamu, ada begitu. Tapi ni itu sampai terbuka tu yang betul. Maka boleh ada kita untuk datang, dan boleh datang boleh kita bahawa ilmu yang tata cara kita kaifiat melakukan sembahyang. Karena sebenarnya mudah, kita mudah. Memang mengalir kita sembahyang yang pertama rukun ini dulu. Karena yang rukun kauli, yang rukun fi'li, yang rukun kalbi. Lihat pokoknya, alihnya sunat af'al, sunat hay'ah. Sehingga ulama memberikan tampilan sembahyangnya kepada tubuh kita. Pertama syaratnya ibarat daripada ule atau badan kita, ule dan badan kita. Alihnya rukunnya ibarat daripada nyawa kita, roh kita, udih kita. Agak yang penting syarat rukun. Sunat af'al nyo ibarat aki dan jaro gede. Sunat hay'ah ibarat atau ibarat daripada meter yang gede. Sehingga yang dituntut, yang nak anjuran, yang diperintahkan untuk sujud sahwi bab sunat af'al. Bahkan sunat apanya ibarat jarak, ibarat kaki ini yang ada yang yang nak istilah, yang pakai kembak aki baru, ini dia tahu, jauh baru, benar. Maka pada sunat apa disunatkan untuk sujud sahwi menyetingkan. Sunat ya, ada sunat mesti hana dia kata hana dia akan tahu baru. Jadi uji ni, ni, boleh cepet lagi na. Wih kan, ada kedua segala. Pintu, tham đã liền đủ arti udah hana mete, hana jenggur, nyen tetap belum orang belum biasa. Jadi hanya kita cak dengan hana hana itu cak dengan kan. Hana mete,
Hana itu juru jejak. Tapi hana namanya hana jaro, ya murid jejak tu. Hana lagi jejak. Maka arti jejaknya dalam agama ya dibolehkan untuk minta dan tahu, bukan tahu. Maka dia perlu kita tujuh tahu. Sehingga mendengar pun hana memadang tujuh tahu. Rukun yang mendengar. Sudah rukun dengan tinggal Fatihah. Ya, hana mereka tujuh tahu dah hana. Hana tujuh tahu ya. Betul tinggal Fatihah berdoa mereka. Kan? Yang penyebab juga gara-gara kita ni buat sembahyang biasa, sembahyang dua malam membawa teh yang 7 hari terlalu ya. Dan menyebab sembahyang dulu berarti itu dari awal, dari awalnya sudah lama. Alihnya memang semua gunung. Saya dulu di balik tu nak ni gunung sudah apa? Sudah lama tinggal di 7 tahun. Hanya 7 tahun ke nanti. Kemudian nanti untuk dia menolak. Hanaki tak biarkan tu hanaki. Alah kau nikmat hak mungkin hanaki ni. Jadi kita hasilkan kuku sehingga mak dah doa dia. Sehingga betul-betulnya orang yang menolak. Ini dah lumayan. Jatuh mayang kita yang pertama bukan teri rukun ni, kerana rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Maka ketika ada kata tulingan, terbuka je mayang. Yang ada juga apa? Menyebab bacaan rukun kauli yang berarti segala bacaan ini tak lupa. Kali membawa kurboli kan, kurboli mau. Yang pertama takbiratul ihram, ya. Yang kedua baca al-fatihah. Yang kelima tahiyat akhir, nur akhir, tahiyat akhir. Yang keempat salawat kepada Nabi. Yang kelima Assalamualaikum. Salam yang pertama. Sehingga ulama menjelaskan baca selawat, kan baca selawat hukum di sunat kecuali mbak tahiyat akhir. Baca selawat kepada Nabi, hukum di sunat. Kan mana saja kita tahu, kan? Dia dah sembahyang atau tidak ada dengan tauhid dan tahu ini oleh hukum di sunat kecuali kata menazam. Jadi wajib dia dengan kerja menghindar ini. Kalau mirhan, kan? Ya Allah ya Rabbi Nabi butuh tempat ini. Ngomong ini lucunya kadang betul tempat kapal ini orang buat jalan peng lebih hana kadang penghan je kan kalau kau itu nyometlo lumon tu lumon lawa ke Nabi lagi macam lumon lawa ke Nabi menjaga tu kan jangan lagunya enggak wajib pada dasar di sunat karena kata menazarnya ka hukumnya wajib Pancuk beda lah hai bom lawa ni hanya ka wajib cara katanya karena kata menazar hukum dasar di sunat tapi karena kata menazar kata mengkapi katanya maka hukumnya kaji ke wajib wajib ke wajib kan wajib ke wajib ke wajib dah belah ni hanya dah ke mahal kau belah ni saya kau belah hai kat sunat hukum ni itu sunat bila dia katanya halakan tahu. Sementara ba'du tahiyat akhir wadai sembahyang hukumnya wajib. Hana tinggal dalam selalu kepada Nabi wadai tahiyat akhir. Nyo berarti terhadap kitanya wajib mantel dalam sembahyang ulang ni kalau bersalin kata oh mah mula tua aku menterlalu ke Nabi ba'du tahiyat akhir. Kita datang sembahyang pakai rukun ni.
tinggal pun entah. Ya lagi yang boleh dalam ilmu ini gitu dalam tapupun ibadat. Mereka tapupun ibadat dengan ilmu jahil kita nyo maka ibadat kita nyo hansa. Maka juga Rasulullah lagi akan datang pada akhir zaman itu kebanyakan orang berbuat ibadat itu jahil. Dia tahu membuat ibadat jahil. Kan? Coba mana jahil kan lagi apa benar hana ilmu ini tentang yang mengucap 2 kalimat syahadat ilmu iman, hana ilmu iman, kan? Nanti kumpul ada yang lain, boleh ke? Pada karena hartanya, wajib boleh ke? Hana ketemu atau hana ketemu jarabu, hana ketemu jarabu. Yang gubernur, tiba hang tempo, nyo yang agak hei gitu nyo. Sampai ada karena berdosa bila goknya mampu untuk gubernur ke, tetapi hana gubernur ke. Ada lihat apa tu? Adalah kebanyakan ulama itu fasik. Nah ulama fasik yang juga fasik, cinta terhadap dunia. Cinta terhadap dunia terlalu berlebihan, kan dunia semata-mata punya. Maksudnya mana orang yang ke dunia bercinta, ke akhirat bercinta, ya kan? Yang berarti nak jangan tahu, maka yang timbang aja ketimbang lewat darah ke dunia begonya galak, ke akhirat galak, itu nak tahu. Nyo berarti yang manfaat tak melihat, kan? Manfaat dan melihat, manfaat lagi yang dimaksud bila wujud, yang bermanfaat turut gerak, hana sempurna, mukrabu mulia, enggak, jampu mulia, di manfaat. Sehingga kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila kamu lihat akan orang alim padahal ia kasih akan dunia, maka kamu tuhmahkan akan dia atas agama kamu, yakni jangan kamu percayai akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya. Maka karena tiap-tiap orang kasih akan suatu, masuklah ia ke dalam suatu yang dikasihnya itu. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyalih katanya tak kalah pula alim yang kasih terhadap dunia, yang cinta terhadap dunia, giyut tuhmah bak katanya terhadap dunia. Kita maksud giyut tuhmah, jangan kamu percayai akan dia atas mengambil agama kamu kepadanya. Kita urutnya terlalu dunia, cinta terhadap dunia. Gedanya kita bersikap berarti menghindar. Betul itu. Baik kitanya, tak perkuatkan agama kitanya paknya. Bahkan nebala sanji karena tiap-tiap orang yang kasih akan suatu, masuklah ia ke dalam suatu yang dikasihinya. Mayognya cinta terhadap dunia, gedanya dalam roda baganya, gedanya dapabi, semua gedanya menggotnya, maka ruhlah gedanya untuk dalam dadu kurungnya dan akan terbawa gedanya lagi gotnya. Sementara yang ganjurkan terhadap gedanya untuk tak perbaiki gedanya dalam roda ilmu untuk menghindar daripada tak pujudro daripada dunia. Butuh kepada Allah Ta'ala, nyokor cinta dunia, hobi kepada dunia, terus melulu dunia dan terus melulu dunia yang terlumpuk. Maka menyelidiki yang takaran,